Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutarati Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, terungkap sebuah kisah, yaitu ulama besar yang bernama Hasan Basri dengan seorang gadis kecil, seorang yatim. Kita tahu bahwa Hasan Basri ini adalah seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim yang berada di antara sungai Efrat dan Tigris di Baghdad. Dan beliau adalah ulama yang sampai hari ini mengarang kitab-kitab cukup banyak. Pemikiran-pemikiran beliau sangat inspiratif di dalam memberikan cerahan bagi kehidupan beragama masyarakat. Saudara, satu hari Hasan Basri duduk di depan teras rumahnya, lalu saat itu lewatlah serombongan orang membawa sebuah keranda jenazah laki-laki, lalu diikuti oleh seorang wanita gadis kecil dengan rambut terurai berserakan sambil menangis meratapi keranda yang diusung oleh masyarakat tersebut. Rupanya yang diusung dengan keranda ini adalah sang ayah tercinta yang pergi selamanya menuju ilahi Robbi. Melihat anak yang kecil ini sambil berjalan dan menangis terseduh-seduh, lalu sang Hasan Basri mengikuti dari belakang apa yang terjadi dengan anak ini nanti. Lalu setelah pemakaman, sang anak tetap menangis. Setelah pemakaman selesai, semua pulang. Anak ini pun terlihat kembali ke rumahnya dengan mata merah menangis terseduh-seduh. Esokan harinya, setelah Hasan Basri sholat subuh, pulang ke rumah dan dia juga masih duduk sambil menikmati secangkir kopi di depan rumahnya. Lalu dia melihat kembali anak gadis kecil ini lewat di depan rumahnya sendirian sambil menangis dan terseduh-seduh. Dia tidak melihat ada Hasan Basri di pinggir jalan rumahnya itu, di mana anak ini lewat menuju ke kuburan atau makam. Melihat anak yang menangis dan terseduh ini, Hasan Basri berpikiran anak ini kelihatannya cerdas. Lalu dia coba ikuti dari belakang apa yang akan dilakukan anak ini nanti di makam sang ayah tercinta yang telah pergi selamanya. Lalu dia mengikuti perjalanan si anak ini. Dia bersembunyi di semak-semak di dekat makam ayah sang anak dan melihat dari jauh apa yang dilakukan si anak ini dengan makam ayahnya. Rupanya si anak datang ke makam ini lalu menempelkan pipinya sambil bersandar di makam sang ayah sambil berkata, "Duhai ayah, selama ini ketika engkau sakit di rumah, ketika engkau minta minum, akulah yang memberikan minum. Ketika engkau lapar, akulah yang memberikan makan dan menyiapkan makanan kesukaanmu. Lalu siapakah yang memberikan minum dan makanmu malam tadi? Ketika engkau kedinginan, akulah yang menyelimutkanmu. Ketika engkau tidak berpakaian, akulah yang memakaikan pakaian padamu. Lalu siapakah yang menyelimutimu semalam? Siapakah yang menyelimuti dirimu malam tadi? Siapakah yang memakaikan dan menggantikan pakaianmu semalam? Ketika engkau sedih, akulah yang menghiburmu. Ketika engkau memanggil-manggil, akulah yang menjawab dan datang kepadamu. Lalu siapakah yang menemanimu, menghibur dirimu ketika sedih? Dan siapakah yang kau panggil semalam tatkala engkau membutuhkan pertolongan yang terkait dengan kebutuhan dirimu? Sementara aku tidak mendampingimu,
di alam kubur. Mendengar pertanyaan-pertanyaan wanita kecil yang malang ini, Hasan Basri keluar dari persembunyiannya, sembari memegang pundak sang anak kecil ini. Wahai anakku, janganlah kau tanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sambil Hasan Basri menangis, melihat anak kecil yang menangis terseduh-seduh sambil bertanya kepada sang ayah. Lalu sang ulama Hasan Basri mengajarkan, berilah pertanyaannya seperti ini. Duhai ayahku, kemarin engkau kami hadapkan ke kiblat. Apakah posisimu masih menghadap kiblat saat ini? Wahai ayahku, kemarin kami pasangkan baju yang terbaik bagimu, yaitu kain kapan yang bersih putih. Apakah baju itu masih engkau pakai? Duhai ayahku, dikatakan bahwa kubur itu adalah sangat sempit, tapi adalah sangat lapang bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kubur itu ada azab, tapi akan ada keringanan, kemudahan bagi orang yang dekat dengan Allah. Di kubur itu nanti ada para malaikat yang bertanya kepada engkau, apakah sudah ditanyakan dan apakah sudah engkau jawab dengan baik? Inilah di antara pertanyaan yang diajarkan oleh Hasan Basri kepada sang anak kecil, gadis kecil yang menangis dan bertanya pada sang ayah. Lalu si anak ini berkata, wahai orang tuaku, terima kasih engkau telah mengajarkan aku pertanyaan-pertanyaan yang sangat indah kepada orang tuaku atau ayahku. Semoga pertanyaan-pertanyaan itu membuat dia tenang di alam sana. Tetapi bagaimanapun, aku hanyalah bisa bertanya, dan ayahku tidak lagi bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang kuberikan. Oleh karena itu, Kiai Hasan Basri mengatakan, doakanlah orang tuamu nak, agar dia tenang di alam sana, agar dia tenang menuju surganya. Semoga dia dibebaskan dari azab kubur dan azab neraka yang ditimpakan pada orang-orang yang tentu saja jauh dari Allah SWT. Sang anak pun berdoa apa yang diajarkan oleh Hasan Basri. Kemudian dia pelan-pelan beranjak meninggalkan makam sang ayah, didampingi oleh Hasan Basri, dan mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Kisah ini sebenarnya sederhana, tetapi inilah keagungan, kemuliaan seorang Hasan Basri pada seorang anak yatim, yang pada akhirnya anak ini menjadi seorang yatim piatu, ditinggal oleh ibunda dan ayahanda tercinta. Dan tidak sedikit kita pun menemukan masyarakat kita yang seperti ini, miskin papa, yatim piatu, dan tidak sedikit mereka juga membutuhkan doa kita, uluran tangan kita, dan juga berbagai bantuan finansial, wabil khusus pendidikan untuk mereka. Karena seindah-indah iman seseorang adalah orang yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Allah, serta yang peduli kepada anak yatim. Malah Rasulullah mengatakan, barang siapa yang di rumahnya ada anak yatim, rumah itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan nikmat dan rezeki, penuh dengan ketenangan dan kedamaian dan kebahagiaan. Dan sebaliknya, siapa yang menghardik, membenci, menyia-nyiakan anak yatim, maka begitu jugalah dia di hadapan Allah akan disia-siakan, diabaikan. Kalau orang Prancis bilang ignore, diabaikan oleh Allah SWT di dalam kehidupannya. Semoga kita semua
Jadi orang-orang yang care, peduli kepada sesama, wabil khusus pada fakir miskin, papa, duafa, wabil khusus anak yatim. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintai, peduli, dan memperhatikan uluran tangannya kepada anak yatim, nanti mereka bersamaku di surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Siapa nanti yang peduli kepada anak yatim, dia akan bersamaku di surga begini dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Diberikan contoh oleh Rasulullah. Nah, luar biasa. Ini lambang peace juga, perdamaian, kecintaan, dan kebahagiaan. Inilah dikatakan Rasulullah, siapa yang dekat dengan yatim, siapa yang menolong dan peduli yatim, apalagi yatim piatu, dia akan dekat bersama Rasulullah di surga. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.